saya mulai nih kalau gitu. Oke, terima kasih sudah jelas ya. Oke, berikutnya akan kita bahas mengenai coba apa yang sudah dikerjakan oleh teman kita mungkin ya. Untuk coba kita diskusikan, yaitu apa yang dikatakan sebagai hipotesis ya. Ini juga cukup penting nampaknya. Dan dia Mas Aji ini cukup panjang lebar menjawabnya ya. Lumayan. Kita lihat di sini dalam tugas 2. Jadi dalam tugas 2 saya sampaikan seperti ini. Jadi dari judul Anda, nah, kemudian dari juga yang tugas yang pertama beberapa riset question, maka di sini bagaimana membuat sebuah metode risetnya seperti apa ya. Jadi yang saya minta adalah bagaimana desainnya. Kemudian dalam desain tersebut memang harus ada bagaimana variabel yang terlibat seperti dasar metode dasarnya begitu ya. Kemudian bagaimana pengumpulan data ya untuk pretest. Silakan itu detailkan. Jadi seperti tadi misalnya dalam metode pengumpulan data ini kemudian kita membutuhkan instrumen. Nah, instrumen apa gitu misalnya ya. Silakan disampaikan di situ. Nah, kemudian baru metode mengenai pengetesannya bagaimana. Jadi kita mendapatkan grafik, mendapatkan tabel-tabel itu sebagai sebuah hasil tentunya. Nah, seperti apa? Kita harus meliputi itu semua ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana hipotesis. Jadi hipotesis di sini perlu juga setelah kita melakukan metodologi ini ya. Karena ini harus dicantumkan misalnya tadi di introduction boleh, lebih bagus. Nah, harus ada statement apa nih, deklarasinya seperti apa nih, dengan satu paragraf atau 2 paragraf itu yang paling penting apa. Kemudian kalau misalnya ada yang sifatnya perumusan atau postulat ya boleh, nggak apa-apa antara variabel A dengan X, antara X dengan X1 misalnya, X dengan X2 dan seterusnya, silakan itu. Mungkin karena rumusnya banyak ya boleh saja ya. Kemudian juga harus juga menjadi guidance-nya apa, yaitu guidance yang sudah di teori-teori yang mendukung apa gitu di sana ya. Itu sangat baik tentunya. Kemudian dengan tegas dan jelas gitu ya. Nah, itu lebih baik. Kemudian ya bisa dipercaya lah hasil-hasilnya gitu ya. Itu nah, seperti itu adalah masuk ke sebuah hipotesa gitu. Seperti tadi dipertanyakan bahwa hipotesanya masih 70%, yang nggak apa-apa. Yang penting kita punya ada dasar landasan bahwa statement kita didukung oleh sebuah landasan teori. Kemudian ada di dalamnya ada variabel yang kita buat di situ hubungannya ya. Ya itu nggak ada masalah gitu kan. Misalnya tadi kita bicara di variabel dependennya itu adalah akurasi gitu kan. Nah, kemudian variabel yang independennya banyak, mungkin apa faktor apa gitu untuk penunjang akurasi tersebut ya boleh disampaikan sehingga menjadi sebuah deklarasi atau statement kalimat gitu ya. Atau didukung dengan data-data yang lain juga akan lebih baik tentunya seperti itu. Nah, kemudian ini jawaban dari Pak Mas ini, Mas apa namanya Mas Aji ya, coba kita lihat ini adalah nah ini. Jadi Mas Adi dulunya adalah Smart and Adaptive Lightning pada gedung perkantoran ya, dengan activity recognition and reinforced learning. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin kalau diklasifikasikan sebenarnya di sini ada ini penting ya. Jadi ini referensi ini Smart and Adaptive Learning mungkin ya. Kemudian pada Bendung Kertanegara ini objek aja ya. Nah ini mungkin ininya yang paling penting di sini mungkin ya. Ini adalah kita yang menjadi ini kita ya. Apa yang kaitannya nanti dengan hipotesis kita mungkin ya di sini. Jadi seperti apa gitu kan, sehingga menunjang bahwa hasilnya lightingnya seperti apa gitu kan. Nah seperti itu. Nah mungkin di sini ada yang beliau buat adalah
pertanyaan sebagai sesuatu yang main ya. Jadi yang utama mungkin di sini. Bagaimana jika AR menjadi state ya pada RL pada sistem smart lighting tersebut gitu. Nah, ini sehingga dari sini muncul dia menyampaikan beberapa bagaimana jika RL diterapkan pada lampu. Detail untuk menunjang ke sini tadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga bagaimana jika RL diterapkan pada apa nih dimmable light ya. Atau nih pokoknya masih kaitannya dengan masalah ini ya lampu ya. Kemudian bagaimana jika AR menjadi state pada ini. Boleh silakan nih bagaimana bisa juga disatukan ya ini satu ini jadi satu kata aja ya. Bagaimananya bisa disambung mungkin satu kalimat aja nih nggak apa-apa. Kemudian AR yang akurat. Nah, tapi bagaimana jika diterapkan pada smart lighting? Ya silakan dilakukan ya. Kemudian apakah akurasi dapat meningkatkan? Nah, seperti tadi. Masih bisa nggak ada nih improve di sini ya? Kemudian dampaknya ada nggak gitu kan ke user gitu. Nah, ini boleh silakan ini pertanyaannya memang banyak ya. Jadi reset question yang muncul banyak, nanti kesimpulan juga harus banyak itu ya. Seperti itu. Kalau misalnya ini sampai 7 paling enggak nanti di kesimpulan juga harus dijawab bahwa apa yang dijadikan reset question adalah bagian yang menjadi solusinya gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita lihat bahwa tuh, berikutnya dari reset question yang tugas 1 muncul di sini, yaitu metode risetnya seperti apa. Nah ini ya, seperti ini. Jadi misalnya di sini apa nih, referensi, mengumpulkan referensi ya, studi literatur mungkin ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang masalah lighting tadi di sini diklasifikasikan ini ya, ada smart lighting, kemudian internet lighting masih global keseluruhannya, tapi di sini yang fokusnya di sini ya mungkin. Ini adalah dampaknya mungkin ya. Nah, itu referensi mungkin dikembangkan lagi bisa ini ya. Jadi mungkin juga boleh gedung-gedung perkantoran yang misalnya luasnya ini belum ada nih, yang luasnya mungkin hubungannya ke user comfort mungkin ya, silakan ini nggak apa-apa. Nah, karena kan ada 3 di judul itu sebenarnya ya. Kemudian requirement di sini apa? Kemudian desainnya, nah ini penting nih desainnya bagaimana nih? Yaitu membuat desain IoT ya, karena kaitannya dengan masalah IoT tentu. Kemudian metodologi pengumpulan data sudah tadi jelas ya, dari desain data, kemudian, nah ini silakan. Nah ini ada Markov Decision Process atau MDP dipakai ya. Ini untuk mencoba bagaimana RL itu dilakukan di desain yang kita buat ini ya. Nah, ini adalah artikel ataupun postulat formula ya. Apa sih Markov itu seperti apa? Nah, kemudian setelah desain baru implementasi atau testing jadi satu ya, testing. Nah, ini baru data-data seperti tadi adalah hasil-hasil perlu dicat ya. Nah, kemudian di sini menganalisa akurasi, menganalisa fitness test, kemudian menganalisa tes user comfort ya. Nah, ini perlu dinyatakan di sini hasilnya apa gitu kan, what kan. Ya kan? Kemudian why yang kedua ya. Kemudian baru yang ketiga adalah how. Nah, bagaimana ini? Jadi analisis careful ya seperti itu ya. Jadi dari ini ya baru dari 6 itu menuju ke 7, tapi cukup kita buat bahwa analisanya adalah careful ya. Jadi sangat teliti gitu, bagus ya. Kemudian baru silakan menulis hasilnya seperti apa ya. Kira-kira seperti itu. Jadi masih ada juga yang bisa diringkas gitu kan ya. Kemudian juga ada yang belum dimasukkan, silakan didetailkan kembali karena judul itu adalah punya makna yang sangat besar begini. Punya dampak yang harus dilakukan, dikerjakan itu berdasarkan judul. Kemudian Mas Aji juga sudah buat ini diagram ikannya ini. Ini juga Anda silakan mau seperti apa, dia ini bebas aja sih sebenarnya ini untuk memudahkan aja. Jadi di sini misalnya desain sistem tadi ya, yang pertama desain sistem. Kemudian yang kedua di sini adalah apa, realisasi. Kemudian baru kita melakukan tes performansinya ya. Kemudian di sini adalah riset analisis. Nah, hasil yang dicapai adalah seperti ini. Tinggal di detail-detailnya ada di sini, detail-detail ini adalah sangat penting ya. Mungkin bermacam-macam ininya, silakan karena judulnya berubah, nanti ini juga berubah. Mungkin ada 3, mungkin ada 4 dan seterusnya ya, banyaknya bergantung.
Ini adalah untuk memudahkan supaya Anda nanti cek and recheck-nya itu jelas itu. Oh, saya sudah melakukan desain, arsitekturnya sudah ada. Kemudian, oh ya saya sudah menyampaikan metodologinya. Oh, saya sudah khusus ada bagian sub desain, ini adalah masalah ininya, RLMDP-nya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi ya silakan. Nah, mungkin juga di sini bisa aja masalah tadi comfort ini belum aja ya. Kira-kira yang desainnya seperti apa, yang comfort tadi, yang nyaman mungkin ya, gedung yang nyaman. Supaya hasilnya bisa dinikmati. Mungkin juga dimasukin ke sistem desain juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai semuanya ini masih ini semua ya. Masih apa istilahnya teknologinya aja, belum kaitannya dengan comfort ini belum ini tambahkan ya Pak Mas Haji. Nah, seperti itu. Kemudian realisasinya silakan menggunakan apa soft code dan segala macam, mungkin Anda lebih tahu masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, kemudian coba kita lihat yang metodologinya sudah cukup. Nah, kita hipotesanya di sini. Nah, hipotesanya bisa juga kita lakukan dengan cukup detail di sini. Jadi hipotesisnya di sini. Nah, kan jika user comfort, ya, jadi akhirnya memang ke sana ya. Destination ini adalah objective research tadi kan. Makanya tadi di desain juga belum dimasukin ini Pak Haji, Mas Haji ini, ya kan? Ini masih umum yang kaitannya dengan teknologi dan ini aja belum ke comfortnya. Jadi desain juga atau comfort ini bagian daripada desain juga nggak apa-apa di sini di awal ya. Karena di sini tuh lihat kan bahwa user comfort itu berhubungan dengan adanya, nah ini bahwa dia yakin kata ini 80% ya bahwa performanya menambahkan AR ke dalam RL ini akan comfort gitu kan seperti itu. Kemudian tambah lagi selain itu apalagi ya juga di sini ya meyakinkan bahwa tingkat kenyamanannya adalah meningkat. Nah ini makanya di sini masih blank harus ada di sini ya. Jadi nggak boleh apalagi ini menjadi hipotesis ya. Kemudian apalagi, nah ini jika user comfort berkaitan dengan ditambahnya ini ya, bahasa Indonesianya nih ya. Kira-kira begitu. Jadi ini desainnya belum ini langsung dihipotesiskan kalau bisa ada disampaikan juga di sini. Nah, kemudian bisa lakukan di sini kalau mau detail silakan aja. Kalau misalnya satu kalimat atau dua kalimat atau satu paragraf, kemudian tambah paragraf pendukungnya, misalnya boleh ya. Misalnya apa ya seperti tadi bahwa kira-kira hasil yang dicapai seperti ini ya dengan persentase begini-begini dan seterusnya. Nah ini yang lain ini adalah berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Boleh aja sih artinya yang penting bahwa hipotesis yang kita buat itu adalah betul-betul sudah menjawab pertanyaan ini yes 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 gitu ya. Boleh silakan. Tapi kalau ini ditambahkan lagi mungkin ya, pertama mungkin dasarnya dulu apa sih yang dinyatakan bahwa AR dan RL itu apa gitu, ini harus didesain juga di sini sehingga baru dihubungkan dengan comfort system atau comfort user di sini ya. Nah, kemudian baru ditambah dengan kalimat-kalimat yang mendukung bahwa hipotesis saya itu betul-betul disupport oleh jawaban ini gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian apalagi nih yang dijawab yang cukup banyak nih Mas Haji ini. Kita lihat apalagi. Udah. Nah, berikutnya oh ini lampiran. Nah, ini boleh silakan. Nah, boleh ini lampiran yang kaitannya tadi mungkin ya dengan apa istilahnya metodologi ya kita masukkan. Nah, jadi artinya ada variabel ya misalnya. Jadi variabel bebasnya adalah energi ya kan. Kemudian variabel tetapnya variabel bebasnya adalah waktu mungkin ya. Ini variabel bebasnya tetapnya waktu kita buat gitu kan. Nah, boleh. Kemudian apalagi di sini masalah utilitas rasio, silakan. Nah, ini mau menghasilkan tabel, mau menghasilkan grafik, silakan ya. Jadi ini adalah juga pendukung. Ini kebetulan ada beberapa variabelnya cukup banyak di sini. Jadi mungkin dinyatakan di dalam lampiran. Nah, dibilang sebagai acuan ya untuk ini RLMDP ini. Nah, seperti itu mungkin saya pikir ya silakan Anda bisa membuat lebih banyak lagi atau paling tidak ini menjadi sebagai acuan kira-kira bahwa kita sudah punya referensi ya seperti apa gitu. Dan juga nanti misalnya dihubungkan dengan masalah apa skor kepuasan ini ya.
Nah, iya kan? Nah, merasa nyaman boleh begini ya. Silakan nanti nggak ada masalah. Jadi kalau bisa berada di nyaman semua gitu ya, bahwa Anda terbukti. Tapi ini juga belum disampaikan sebenarnya kira-kira yang riset-riset yang sebelumnya dia pada berada yang mana nih Pak Haji ini belum ya. Apakah masih di sini gitu kan? Apakah sudah berada di 0, berapa? 0, berapa misalnya 0,8 gitu kan. Terus Pak Haji mau cobain sampai dengan 1 gitu. Nah, Pak Haji harus di state juga nih di sini di state ya. Jadi di ini yang mungkin juga disampaikan di hipotesis juga boleh bahwa berdasarkan skor yang sudah dicapai oleh riset-riset sebelumnya sampai di sini, kemudian maka kita akan meningkatkannya akan lebih tinggi lagi juga boleh nggak ada masalah. Itu. Oke, ada yang mau tanyakan kira-kira dari sini? Prof, izin bertanya, Prof. Ya silakan. Untuk tugas yang ini tuh kemarin kan saya sudah membuat flowchart gitu bentuknya, Prof. Nah, kalau dari research question sendiri yang kemarin itu kan saya jadi ada kayak 2 milestone gitu, Prof. Yang pertama kan membuat istilahnya softwarenya itu kan menggunakan machine learning untuk deteksi kanker tuh. Baru yang selanjutnya harapannya untuk merealisasikan gitu kan, Prof, ya, membuat device yang yang bisa digunakan gitu. Nah, jadi untuk hipotesis ini apakah cukup yang istilahnya yang di dalamnya aja, yang machine learning prosesnya aja, atau sampai akhir yang realisasinya ini, Prof? Sampai akhir realisasinya kira-kira Anda bisa mampu targetnya berapa gitu kan? Nggak apa-apa, hipotesis kan jawaban sementara kan? Gitu, Oke, Prof. jangan sampai salah total aja, tapi banyak benernya, gitu. Tapi ada salahnya, kira-kira seperti itu. Boleh, nggak apa-apa. Baik. Jadi hipotesis Berarti harus sampai dengan ini, karena kan nanti dijawab oleh semuanya, dibuktikan di kesimpulan, evidence-nya, seperti itu. Ya, Mas Kak. oke, baik, Prof. Apa itu di flowchart itu hanya ini apa bagian juga penting untuk metodologi ya, itu lebih baik dengan flowchart. Kebetulan ini belum ada ya Pak Haji ini. Belum ada flowchartnya, boleh ada tambah flowchart lebih baik, atau desain gambar-gambarnya, diagram bloknya boleh segala macam, silakan aja. Latihan aja lah, yang penting coba kita mampu mengekspresikan bahwa saya punya pengalaman membaca sekian banyak, kemudian saya ini ide saya barunya begini, orang lain mungkin belum bikin flowchart, orang lain belum bikin diagram blok segala macam, oke saya susun, saya buat. Nah seperti itu ya udah sangat bagus lah gitu. Ya, oke siapa lagi Baik, silakan Prof. yang mau coba Terima kasih, diskusi. Prof. Ya sama-sama. Jadi yang nggak masuk hari ini berarti si siapa? Dua ya, si Aji sama siapa satu lagi? Mbak Ike. Tiga, dua berarti ya. Iya, Bro. Oke. Bagaimana? Silakan ada yang mau disampaikan. Ya silakan, masih ada waktu 1 hari ya. Tapi pokoknya yang penting ada jawaban dulu lah. Nanti soal benar segala macamnya nanti bisa bisa sambil belajar sambil jalan tentunya ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke slide yang berikutnya mungkin. Oke. Ini masalah bagaimana mengenai hasil dan diskusinya ya. Jadi ini ada juga perlu penting mungkin ya. Ini ada sebuah contoh aja sih sebenarnya ya. Contoh aja. Jadi ada sebelum ke hasil atau belum ini kita lihat hasil pengukuran dulu dari instrumen misalnya nih contoh aja ya. Jadi dikatakan sebagai level pengukuran ini ya. Biasanya apa yang menjadi ini adalah skala ya. Jadi biasanya variabelnya ada variabel yang tidak bebas ya. Jadi tadi waktu tadi dengan ini ya. Nah, berarti variabel waktunya adalah variabel yang bebas. Nah, ini independen variabelnya pasti yang kita nilai ya kan. Nah, ada yang menyatakan di sini ada 4 kategori nominal. Jadi ini nominal artinya bisa jawabannya bisa diterima atau tidak, yes atau no gitu kan.
Kemudian yang berikutnya adalah ordinal di sini. Nah, ini biasanya klasifikasinya bukan yes no, tapi dibagi lagi di sini. Ada good, ada medium, ada bad, ada acceptable, atau dengan kata lain bisa diskalakan 1 sampai 5 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ada pakai yang ini adalah interval. Nah, ini juga sama di sini bahwa prinsipnya skala numerik ya mungkin. Jadi pada interval berapa sampai berapa gitu ya. Seperti tadi ada tes skor tadi ya. 0 sampai sekian masuknya sakit atau apa gitu. Dan sekian sampai sekian ini kemudian sekian sampai sekian satu normal ataupun sangat nyaman. Nah, seperti itu masuknya ke interval itu ya. Kemudian yang lain juga bisa kita nyatakan dengan rasio di sini. Juga sama seperti interval di sini, tapi nilainya biasanya absolut ya, nilai absolut di sini. Jadi biasanya waktu basisnya adalah waktu bulan ini dengan waktu bulan depan, tahun depan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak ini ya, tidak sama gitu. Jadi ada pergeseran, nggak apa-apa rasio, boleh aja absolut makanya. Jadi level pengukuran tersebut akan mempengaruhi data tes statistik yang bisa digunakan masalah data ya. Jadi ini penting ini. Jadi kita paling tidak kita melihat bahwa ini adalah bagian yang sebagai standar acuan untuk melihat bagaimana data kita yang diperoleh gitu. Nampaknya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada contoh-contoh bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Clarke dan Lapata ya. Jadi yang penting bahwa masalah faktor desain ini yaitu adalah yang kaitannya dengan variabel independen dan variabel dependen tentunya ya. Sama sistemnya. Nah, apakah base, line, biasa, new, atau gold star ini boleh secara sistem gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian bahwa di sini dibuat ada yang namanya conditionnya, misalnya ada 6 di sini ya, si condition boleh. Yang sudah dicatat tentunya ya dalam satu grup. Kemudian variabel yang tidak bebasnya di sini adalah satu, yaitu masalah rate kompresi ya. Itu boleh di sini misalnya dalam persentase dan seterusnya. Kemudian variabel bebas yang kedua di sini misalnya adalah rating di sini, skala dari 1 sampai 5. Nah, ini sebagai informasi penting tentunya ya, kita harus mengikuti poin-poin variabel tidak bebasnya ini. Kemudian ada sick condition dan juga ada sick partisipan di sini yang mengambil eksperimen tersebut gitu kan. Sebagai kita menganalisa tentunya dari hasil-hasil seperti ini atau klasifikasi seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita lihat bahwa apa yang terjadi mungkin sudah punya rate compression-nya ya, sudah ada angka. Di sini ada tabel hasilnya. Di sini kita lihat apa yang sudah dicapai oleh mereka ya. Jadi seperti tadi bahwa kita menggunakan apakah baseline, apa new system atau God. Kemudian ternyata kita bisa mengamati kompresinya dalam angka seperti ini ya. Sehingga kita menyatakan totalitas dengan angka tersebut menuju ke rating. Nah, kemudian yang lain di sini juga sama mungkin menggunakan baseline dan ini. Tapi kompresinya berbeda dengan yang ada di sini ya. Yang ada di broadcast news ini. Nah, ini hasilnya adalah berbeda, dia lebih besar untuk yang baseline, tapi lebih kecil untuk yang new system. Lebih kecil lagi yang gold standar. Kemudian rate-nya juga di sini tentu karena rate berarti dia akan mengikuti pola yang ada di compression di sini. Jadi 0,58 ratingnya berarti 2,34 ya. Nah, di sini karena lebih besar daripada 0,55. Nah, ini adalah lebih kecil dari 0,72, maka otomatis ratingnya lebih kecil daripada 2,78 ya. Ini juga 0,54 ratingnya maka lebih kecil daripada 3,87. Nah, seperti itu. Ini setelah hasil daripada diklasifikasikan berdasarkan kompresi dan rating ya tentunya seperti itu. Sehingga kita bisa menganalisa seperti apa di sini sebagai bahan diskusinya tentunya ya. Bahan diskusi ini. Nah, di sini. Jadi hasil diskusi atau nanti dibuat di analisanya tentu
ternyata bahwa yang baseline itu mencapai komprehensi yang lebih rendah pada yang new broadcast di sini ya. Nah, ternyata baseline itu adalah mencapai kompresi lebih rendah tadi ya. Kita lihat rate-nya rendah. Kemudian kalau new system di sini itu menghasilkan komprehensi yang sama dengan hampir dengan yang standar ya. Pada dua tersebut ya, dua klasifikasi sama ya. Kita lihat kalau misalnya di sini bahwa baseline betul lebih rendah di sini. Nah, ini baseline ternyata betul lebih rendah di sini ya. 0,5 di new broadcast ini dibandingkan dengan yang ini ya. Nah, tapi yang di sini, yang new system yang di ini berbeda. Mungkin dia lebih rendah. New system sama gold standar ini lebih rendah daripada yang ini. Nah, seperti itu adalah analisanya. Kemudian bagaimana bahwa pada broadcast new system dan juga ini lebih baik daripada baseline ya, tetapi lebih jelek daripada gold standar. Ya, angka-angka aja ini statement ya dari sebuah angka. Jadi dari angka tersebut kita bisa mendiskusikan atau bisa menganalisa bahwa seperti ini. Kemudian apalagi di sini bahwa baseline dan new system adalah sama, mempunyai hampir yang sama ya similarity-nya. Itu tetap dia lebih kecil lebih boros daripada yang gold standar ya. Nah, itu apa yang dinyatakan di sini sebenarnya kalau dari diskusi ini masih apa kira-kira kalau dianalisa? Masih apa? Masih apa? Masih merupakan sebuah yang saya tadi sampaikan, itu adalah masih what di sini kan. Masih lebih kecil, lebih jelek ya kan. Nah, masih what kan. Nah, betul nggak? Nah, belum ada di sini. Why-nya mengapa lebih kecil gitu kan? Mengapa lebih besar? Mengapa hasilnya sistem ini begini? Belum. Ini belum ada ya kan? Nah, ini banyak kan seperti itu dalam diskusi dalam analisa. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kenapa begitu gitu kan? Nah, itu juga harus penting diinikan. Jadi tentu aja yang terakhir nantinya adalah how. How seperti apa ini? Kenapa bisa begitu? Karena faktor apa dan lain-lain jelaskan. Itu. Jadi ini dari hasil diskusi masih bersifat adalah what saja. Jadi di sini juga yang kaitannya tentu adalah dengan riset question tadi ya atau signifikan. Tapi minimal what ini juga mengantarkan bahwa signifikannya sudah kena ya, signifikan ini risetnya sudah masuk gitu karena sudah ada bukti lah, sudah ada gambar, sudah ada data-data ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita menyatakan bagaimana ada nggak gap-nya di sana, apakah dia lebih besar dari yang sudah kita lakukan, kita punya referensi gitu kan. Ya silakan dianalisa dengan munculnya adalah W dan how-nya mungkin kita lebih baik eksperimennya daripada mereka gitu kan. Ya boleh, nggak ada masalah. Itu adalah sangat baik sekali tentunya ya. Kira-kira seperti itu membahasnya dalam masalah hasil daripada diskusi ya. Oke. Nah, berikutnya adalah apa nih? Reporting ya. Udah tinggal dibikin aja reporting ya. Jadi silakan di sini ringkasan daripada problema itu boleh disampaikan ke abstrak ya. Kemudian hasil-hasil yang perlu saja, yang paling penting gitu ya. Itu boleh. Yang paling penting masukin ke abstrak. Makanya kadang-kadang kita bisa baca abstrak itu ya sudah sedikit memahami gitu apa yang mereka lakukan gitu dan hasilnya seperti apa ya. Nah, kemudian bagaimana kalau di riset proposal gitu kan? Apakah perlu tidak abstrak gitu? Sebenarnya nggak begitu perlu ya. Ya kan, karena kita belum tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Walaupun mungkin hipotesis sudah ada. Ya boleh aja kalau misalnya kita harus memberikan abstrak di sini sebagai syarat ya. Ya hasil ininya, conclusion-nya nih hasilnya ya aneh aja, hipotesis saja. Sementara jawaban untuk menjawab riset question aja nggak apa-apa. Tapi yang penting disampaikan bahwa problemnya di sana apa, di abstrak itu ya disampaikan. Kemudian jawabannya ya hasil hipotesis itu, apa-apa. Kemudian introduction di sini. Nah, ini di state lagi masalah problem statement, kemudian related work. Jadi itu ada juga yang introduction terpisah dengan related work ya. Ada silakan nggak apa-apa. Ini kumpulan referensi ini. Kemudian apalagi di sini bagaimana hipotesisnya ya.
Ini tentu adalah analisa sebenarnya ya. Kemudian metodenya di sini bagaimana, berapa banyak, ini karakteristiknya seperti apa, materinya apa, ini pakai prosedurnya seperti apa ya. Nah, ini masuk ke dalam metode ini. Ya apa-apa, silakan. Jadi ya dibutuhkan ini biasanya lebih banyak daripada introduction, kemudian juga daripada abstraknya ya. Jadi metode memang paling banyak di sini. Sama juga nanti analisanya mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, jadi seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting dalam hal ini kita bisa mengungkapkan atau mengeksplorasi kemampuan kita dalam menganalisa atau melihat fakta gitu kan. Ya, sebagai what tadi ya, boleh. Kemudian kita masukin why-nya sama how-nya. Nah, akhirnya kita buat sebuah resume bahwa sebelum menjalankan eksperimen kita harus mengenai hipotesis. Nah, ini penting seperti tadi bahwa hipotesis itu harus ada, harus dibuat gitu kan. Tapi jangan sampai di bawah 50%, kalau bisa hipotesisnya ya di atas 50% lah, seperti tadi ditanyakan sama Pak Sahid, ya kita optimisnya buat aja. Walaupun tujuannya adalah improve gitu kan, perbaikan, tapi perbaikan yang betul-betul ya ada yang signifikan gitu ya. Jangan sampai Anda misalnya melakukan improve perbaikan terus perbaikannya cuma 1% gitu atau 2% gitu. Nah, itu peningkatannya sangat kurang ya. Jadi akurasinya dari yang sudah ada misalnya berapa? 71%. Terus Anda melakukan eksperimen nambah jadi atau melakukan riset nambahnya 72%. Nah, ini ya kurang greget ya istilahnya. Berarti metodologinya Anda mungkin masih kurang bagus gitu. Tapi kalau misalnya dari 71 Anda bisa sampai 81 atau paling nggak 75 ke atas lah. Nah, itu ya lumayan 4% gitu atau 5%. Artinya cukup menjawab gitu dan metodologi Anda yang digunakan cukup bisa andal lah gitu kan. Tapi kalau peningkatannya juga bagus banget, misalnya menuju 100% juga, jadi nanti takutnya dipertanyakan juga ya. Saya sering menguji di S2 seperti itu, jadi banyak kan angkanya tiba-tiba melonjak di atas 95% gitu kan. Ya akhirnya memang harus diteliti kembali itu, dicek bener enggak gitu, kok bagus banget gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun improve itu ya misalnya yang wajar lah kalau improve-nya dari 70 terus mendekati tiba-tiba hasilnya 100%, nah ini yang ada ini. Kemudian apalagi di sini, nah ini yang desain eksperimen ini harus betul-betul ya kan, jadi kita nggak bisa menyimpang daripada hipotesis yang kita buat mungkin ya. Itu bagian yang penting tentunya sebagai pengantar, kemudian melanjutkannya dengan perencanaan eksperimen, termasuk nanti adalah bikin blok diagram, juga bikin flowchart gitu kan. Yang dibayangkan adalah hipotesisnya itu harus menjadi payung lah gitu ya. Kemudian selalu menyertakan variabel independen. Ya betul ya, di sini adalah penting karena kita bisa menjawab semua pertanyaan dan membuktikan eviden yang ada ya. Dan juga ada variabel yang independen di sini ya. Itu sebagai seperti tadi adalah dinyatakan pada baseline dan gold star ya, kalau dari eksperimen. Kemudian dibentuk lagi misalnya bagaimana kita dibuat apa sebuah grup, kemudian ada dalam grup lain, oke aja, ini silakan aja ya. Jadi masalah desain kita mungkin tidak dibatasi, terus kita di-expand juga nggak ada masalah. Kemudian seperti kalau mau ngambil level pengukurannya apa, nominal, ordinal, interval, ya, silakan aja ini ya. Yang penting mungkin masing-masing researcher melakukan hal yang berbeda, tapi tujuannya adalah sama untuk identifikasi, klasifikasi, dan seterusnya. Kemudian kita tetap mengacu struktur yang standar. Nah ini Pak. Jadi walaupun nanti kita membuat tadi bahwa kita belum tahu cara improve-nya seperti apa dengan hipotesis tersebut, tapi minimal apa yang kita lakukan standar itu sudah masuk gitu. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Ya Pak Said ya. Jadi harus ada standarnya, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau tanyakan? Jadi nanti pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7 saya minta Pak Adi, dan Pak Adi juga mintanya begitu ya, mudah-mudahan. Kemudian disiapkan nanti setelah, nggak tahu apa ada UTS apa enggak, nggak tahu, nanti kita mau diskusi dengan Pak Adi. Yang jelas nanti bahwa pertemuan ke sana mungkin ya bagian dibuat 2 bagian katanya kan, yang data science sendiri, kemudian yang CP sendiri. Mungkin
Kalau yang data science dengan Pak Adi, yang CPA dengan saya, kira-kira seperti itu. Ya mungkin teruslah, ini presentasi dari tugas-tugas untuk membuat proposal, kemudian juga nanti di makan udah ada hasil, kita diskusi di sana, Anda silakan mungkin. Habis itu juga sampai membuat sampai finalisasinya bagaimana sih draft yang buku disertasi. Nah seperti itu. Kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan manfaatnya cukup besar lah, saya berharap mata kuliah ini. Gitu. Dan mudah-mudahan nanti setelah UTS saya sudah dapat draft daripada yang lagi studi akan lebih baik ya. Mungkin nanti saya minta juga yang dari ITB seperti apa riset proposal itu ya. Kemudian seperti apa ininya hipotesisnya, saya pengen lihat juga sebagai pembanding lah. Satu di dalam negeri, satu di luar negeri, coba pengen ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Bagaimana? Ya, jangan lupa tugasnya, waktunya tinggal sehari lagi ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Nah kan di submit, boleh jawaban detail, juga boleh singkat, tapi jangan terlalu sangat singkat ya. Singkat tapi jelas boleh, tapi detail bagus ya. Yang penting mengeksplorasi, kira-kira seperti itu ya. Baik, Prof. Baik, terima kasih kalau gitu. Sampai jumpa di pertemuan saya habis UTS mungkin ya. Mudah-mudahan dengan Pak Adi Anda semuanya sehat dan yang sakit juga cepat sembuh ya, karena bagaimanapun juga proses-proses seperti ini supaya jangan stagnan atau jangan putus, jangan missing, kita harus sehat insya Allah ya. Seperti itu ya. Ya Mbak Aska, Mbak Pak Sidik, Pak Beni, Pak Nur, Pak Fakri, dan juga Pak Said ya, semua sehat semua ya. Jaga kondisi ya. Amin, Prof. Baik, terima kasih. Prof, Saya mengucapkan atas kehadiran Anda. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Monggo. Saya izin live ya.